Yo 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 yo, welcome back bro. Ya jadi ini gua mau ngajarin cara deposit di toko kripto, abis itu trading USDT aja ya. Karena gua mau gua butuh USDT buat gua pindahin ke Binance, abis itu ntar gua beliin bot video bot ntar selanjutnya aja lah. Ini gua bikin video pendek aja dulu. Jadi gua cek saldo. Nah ini kan saldonya masih nol ya, masih ini saldo dari modal 100.000 jadi 2 juta, tapi kan gua udah profit 100% dan modal tradingnya udah gua withdraw, dan ya itu gua kasihin ke Yayasan Anak Pengidap HIV/AIDS. Nah sekarang gua mau deposit sekitar 5,8 juta aja lah, 5,9 boleh lah, ada sisa dikit. Oke, ini sekalian gua butuh timer karena gua nggak punya stopwatch. Oke, nanti kita hitung juga ya berapa lama sih kita deposit di toko kripto ini. Oke, bentar gua catat dulu, ini saldo gua segini. Gua nggak boleh nggak boleh curang, gua nggak boleh top up atau nambahin, tapi kalau ngurang boleh ya, karena kalau nambahin berarti gua curang, kalau ngurangin berarti ya lebih goblok sih. Tapi karena gua nggak mau nipu kalian atau apalah itu ya, gini aja. Oke, ini saldo awal gua segini. Caranya gimana? Caranya itu ini kita ada setoran, habis itu kita pilih deposit yang dimana. Gua biasanya di Permata ini karena nggak tahu, karena kebiasaan aja, dan gua udah nyimpen walletnya. Jadi kalau kalian ini gua blur tuh males, tapi ya oke lah, ini gua klik. Nah di sini kan ada nanti dapat namanya virtual akun kalian. Oke, bener, gua deposit 55.900.000 dan nggak kena biaya transfer atau deposit. Gua sukanya itu padahal real time. Dan oke, gua lanjut. Oke, gua mulai. Mana ini anjing, gua udah deposit tapi lihat ini jamnya 23.01 ya, 23.01. anjing nih, stopwatch online nya mana lagi, kepet. Oke, ini udah gua telat berapa menit, tapi ya udahlah ya. Dan kita cek. Oke, nggak nyampe berapa menit ya, tadi gua telat 15 detik ditambah mungkin 10 detik kan, 25 detik lah, berarti udah masuk. Oke, berarti cepet banget anjing. Nah ini kan tadi gue juga udah nganalisa ini. Gue bilang gue mau trading di USDT. Ini kita pakai chartnya Binance kayak biasa, karena kalau di toko kripto nggak bisa dicoret-coret coy, itu yang nggak gue suka. Gue login dulu. Ya, oke, ini udah di area supportnya ya. Ini one day, kita ganti ke 15 menit. 15 menitnya oke, ini masih sideways, kita masuk di harga ini. Indikatornya semua udah wow. Oke, 14367, 14367, 14367, 14367. Ini gua nggak tahu ini bakal, harusnya sih kalau dia bisa tembus di sini dia bisa naik, dan area supportnya gue bikin di sini. Gue masuk saldo 50% aja dulu. Loh kok masih segini saldo gue? Oke, udah gue refresh.
Oke, gua masuk modal 50% dulu. Gua masuk ini, jadi gua nggak bisa langsung kebeli karena ini antri dulu ya. Nah, ini harganya juga udah turun di 14, di sini 14370, 14368 sekarang. Oke, kalau gua lihat sih emang bakalan dia nggak bisa tembus dia, karena semua indikatornya itu udah pada naiknya, udah pada kenceng juga ya. 6 tinggal satu angka lagi gua bakal kebeli, dan sekarang masih antri. Sekarang udah turun di 1368, dan kita lihat di sini ya pada nge-sell 14369. Soalnya ini harganya USDT nya masih murah coy. Kenapa gue langsung berani masuk ya, karena itu. Oke, kita masuk aja di satu. Wait, ini kalau dia bisa tembus di atas ini agak bahaya, naiknya kenceng juga coy. Ada yang naik di harga, ada yang masuk 347 koin, ada yang ngejual juga 1000 koin. Masih kuat sellernya semua sih. Ini kayaknya udah kebeli karena tadi harganya kalau gue lihat udah sempat turun ya. Masih di 1368 tadi stabil. Oh ya, ini sekarang udah ini. Nah, gue udah kebeli 50% nya dari modal. Sekarang modal gue tinggal 3 juta. Berarti modal tradingnya tadi 167 ya. Oke, udah kebeli. Di sini kita refresh dulu. Duh, mana anjing? Masih kepet. Oke, gue udah kebeli. Tadi kan 0, sekarang udah ada 210 dolar. Kita lihat dulu ini kekuatan. Gue belum jelasin ya kekuatan ini penjual sama pembeli, sama di sini historinya itu lebih kenceng di mana. Tapi ini kalau di total ini penjual sama pembelinya masih banyak penjualnya, jadi harganya kemungkinan turun. Oke, gue masuk di modal 0,5%, nggak masalah. Sebenarnya gue tuh pengen antri di harga ini coy, 14355, tapi masih lama dan gue nggak mau trading di sini lama-lama karena gue ada project baru. Oke, ini bakal tembus dan sisanya gue pengen masuk di harga ini coy. Ini gue bikin titik-titik ya. Oke, ini gue bikin kuning. Kenapa gue bilang masih murah? Karena dolarnya sekarang, walaupun gue udah bikin ini ya, support resistennya itu ini. Nah, kalau gue kecilin lagi kayak gini, gue pakai template 15 menit loh. Nah, sempat harganya paling tinggi di 8 September ini sama ini 27 September itu harganya itu 14.500-an, tapi sekarang masih sekarang udah hijau coy. Ini belum coy. Ini kalau kita ngebeli itu sebenarnya masih kehitung murah sih coy, serius. Tapi ini candlesticknya juga, ini shadownya juga panjang-panjang ya coy, serem ya. Nah, di sini yang bener yang gua garis kuning ini 14.360, gua masuk lagi
di 14.36 60 ya tadi coy. Ntar gue jadiin satu aja di sini. Ini berapa? 14.360. 14.360. Gue masuk. Nah, gue butuh kalkulator. Ini 3 juta 34.529 dikurangin 167402 167402 sama dengan gua masuk, gua beli 2 juta ini lah, 2 juta berapa, 2867 127. Oke, gue dapatnya sekitar segini. Wah, ini emang udah nggak kuat naik nih kalau untuk time frame 5 menit, karena di sini masih harganya stabil di sini. Gue mau masuknya tadi di sini ya. Sebenarnya kalau gue lihat makin dekat lagi itu turun nyampe di sini 14335 itu masih bisa, tapi kita nyantai dulu coy. Ini ya, dia nyentuh di harga berapa nih? Ini kenapa di sini jadi mantul ya, karena ini di candlestick sebelumnya pun sempat jadi 2 di sini, sempat jadi harga tertingginya, terus mereka turun. Di sini juga mereka turun 143643. Yang pada beli di 14.370 masih cukupan, tapi sellernya pada jual, lebih pada banyak sellernya daripada yang jual, daripada yang ngebeli. Sebenarnya ini belum tentu seller juga sih, kadang juga ada yang beli lebih murah gitu, itu juga bisa jadi merah. Gua pernah nyoba itu, tapi ya nggak tahu juga sih, tapi pengalaman gua sih gitu. Gua tuh malesnya kalau ntar gua di sini nggak beli itu kalau dia emang udah ngelewatin area resisten ini, naiknya kenceng coy. Gue ikut aja tadi pada beli di satu di sini 14365 14365. Dua delapan enam tujuh 127 2867 2867 127. Oke, gua langsung beli aja karena gua males, karena ini emang harganya menurut gua masih murah sih. USDT di harga 14.000 sekian itu. Bisa turun bisa, tapi ini indikator EMA nya juga udah naiknya kenceng. Kalau dibilang kelewat ya kelewat sih,
lebih enak tuh ini di garis putih yang gua bikin ini, di area support yang gua bikin ini harganya masih murah sih, karena lihat aja dari sini itu dia mantul lagi, terus di sini jadi area harga tertingginya, terus pas di harganya naik tinggi gini turun dan sempat mantul tapi tembus, tapi mantul naik lagi. Di sini juga sama, naik ya area ya gitu sih. Kebeli belum ya? Nah ini bener indikatornya udah bengkok, berarti ya on the way turun. Kita ganti time frame nya di sini di 5 menit. Bakal turun, bakal coy. Harga aman enaknya itu masuk lagi di 14.360 sih. Tapi kelamaan coy kalau gua nunggu di situ. Bisa sih sambil gua tinggal mandi juga, tapi baiklah. Enaknya nunggu RSI balik turun di segini, karena ini kalau kita lihat di sini juga dia sempat sideways kan. Sidewaysnya di sini di indikatornya juga kelihatan sideways. Ini di MACD nya juga sideways. Nah kita masuk lagi di sini, sidewaysnya ya di sini bener, tapi lama banget. Turun di sini aja udah, menurut gua udah lumayan. Turun lagi di sini sih, atau di sini. Ini indikatornya anteng coy, pada stabil di sini semua coy. 14365. Kalau dia bisa ngelebihin 14365 ya udah, berarti dia turun. Tapi lihat aja di sini masih pada sideways, masih stuck di 4370 doang dari tadi juga. Tiga 68 udah mulai turun. Kalau turun pasti sini juga indikatornya udah bengkok. 366 35 lah, turun satu angka lah gua masuk coy. Dan biar gua bisa closing videonya. Jadi tadi aduh udah naik lagi. Tadi gua beli di 367, terus gua beli di 365. Oh ini sempat turun coy, udahan tadi 164. Udah kebeli harusnya. Oke ini nambah 1000. Waduh curang nih gua. Tapi karena emang sebenarnya modalnya tuh lebih dari waktu itu berapa ya, pas sebelum video ini kan gue bikin video live trading juga, tapi karena di blok gara-gara gue nonton anime.
Aduh, ya udahlah. Oke, udah masuk semua. Udah masuk 400 dolar. Dari tadi berapa dolar nih? Terisi 200. Ini berarti ya oke, udah masuk. Nah, udah segitu doang analisa kali ini. Sebenarnya bisa turun lagi coy, tapi karena gua butuh USDT cepat, karena habis ini yaitu gua bilang mau beli bot. Nah, lihat aja ntar juga turun. Masuk lagi di sini enak. Ini trading buat kalian yang apa ya, bukan buat cari cuan cepat. Jadi ini kayak buat cari harga murah buat investasi lah. Ini kan juga hitung aja kita investasi di USD, kita tukerin rupiah kita ke USD, dan USD kan harga mahalnya itu kalau kita lihat daily itu harganya kan sebenarnya 15 ribuan lah, masih ada lah ya. Ini sempat nyampe 16 ribu di, gila 16 ribu mahal banget tuh, di 18 April 2021. Ya ntar kita kalau nggak mau trading di koin dan cari yang aman ya, kita trading terus kita simpen duitnya di USDT ya, nunggu harganya. Asalkan udah beli di harga 14.000, di bawah 14.500 itu aman sih. Apalagi ini yang sempet anjing 13.000 dong, goblok. 13.000 goblok, murah banget cuy. Dan kalau sempet beli di harga 13.000 ya kita cek 13.800an lah, ini serah lah, kita cek sampai bentar, kita kecilin lagi. %16, berarti misal kita punya 100 USD aja, kita udah profit 16%-nya tuh berarti 16 dolar. Jadi modal 100 dolar jadi 116 dolar. Tapi ini kalau disimpan ya, ini pun dalam waktu 80 hari, 80 day. Itu doang sih. Ini juga buat kalian kalau mau ajar trading, masuk di USDT aja. Tapi kalau mau langsung cari cuan cepet, ini nggak rekomendasi ya USDT, karena lu selisih harganya tuh minimal tuh biar nggak apa, biar dikurang apa ya, biar untung nggak kena fee. Bukan nggak kena fee, biar untung dan namanya itu biar untung dan fee jual belinya itu ketutup sama profit kita ya. Ini hitung aja kalau kita masuk di garis putih yang gua bikin area support ini sampai ke area kuning lagi, itu ya cuma profit 16%. Itu juga berapa hari ini ya, inilah gitu. Kalau gua masuk tadi di harga sekarang ini, gua cuma profit 1,2%-an doang ya, gitu aja. Oke coy, gua bikin video pendek aja, mungkin ini nggak tahu masih lambat juga videonya, nggak pendek-pendek amat, tapi ya gitu biar kalian ngerti. Oke, thank you coy, and see you.